Oke, selamat bertemu. Salam sehat. Sukses buat semua. Kali ini kita akan membahas atau menganalisa rangkaian sensor menggunakan LDR. Jadi kalau pada video-video yang lalu kita sudah bahas komponen-komponen optik. Kemudian kita juga sudah bahas LDR-nya sendiri. Lalu kita sudah bahas transistor sebagai switch. Kali ini kita akan coba rangkaian di mana menggabungkan antara LDR dengan transistor sebagai switch. Atau kita buat sebagai rangkaian sensor menggunakan LDR. Namun sebelum kita sampai pada rangkaian yang sebenarnya, kita lihat dulu analisa seperti ini. Ada beberapa teori, misalkan ada voltage divider, rangkaiannya dua buah tahanan diserikan, ya, dua buah tahanan diserikan lalu diambil pada titik tengahnya sebagai outputnya. Maka tegangan output ini berapa ketika nilai tahanan R1 dan R2 ini kita tentukan. Ya, ini R1, R2 misalnya. Namun R1-nya kita ganti dengan LDR atau di sini R2-nya kita ganti dengan LDR. Seperti apa prinsip kerjanya? Prinsip kerjanya dasarnya adalah voltage divider. Ya. Atau biasa dikenal dengan bahasa pembagi tegangan. Pembagi tegangan itu teorinya seperti ini. Jadi ada sumber tegangan atau disebut dengan V-in. Kemudian ada R1, ada R2. Titik temu atau pertengahan antara titik hubungan antara R1 dan R2 ini kita ambil sebagai output. Berapa tegangan di sini ketika kita berikan tegangan input misalnya 5 volt atau 6 volt atau 9 volt. Maka tegangan di sini sudah tentu ditentukan oleh dua tahanan ini. Ditentukan oleh R1 dan R2. Dalam rumusnya, saya kira semua sudah familiar dengan rumus ini. Vout ini, ya, Vout di sini, tegangan pada titik tengah ini adalah R2 dibagi dengan R1 ditambah R2 dikali dengan V-in. Saya ulangi. V di tengah-tengah ini atau Vout adalah V R2 dibagi dengan R1 tambah R2 dikali dengan V-in. Ini rumusnya, rumus aslinya ini. Ya, ini rumus yang sudah dipakai oleh semua orang, semua teknisi atau bagi kita yang hobis pada elektronika atau listrik. Vout-nya adalah Vout sama dengan R2, ya, dibagi dengan R1 tambah R2 dikali dengan V-in. Bisa saja V-in-nya ditaruh di sini, kali dengan V-in. Inilah rumus untuk Vout pada voltage divider. Ya, pada rangkaian voltage divider ini rumusnya adalah Vout sama dengan V-in dikali dengan R2 per R1 tambah R2. Nah, kita kembali ke topik kita. Kalau R1-nya ini kita ganti dengan LDR, pada kesempatan yang lalu kita sudah katakan LDR ini pada saat terang sekali R-nya hanya sekitar 500 ohm. Tapi pada saat gelap dia tidak disorot cahaya, tahanannya sekitar 200 bahkan lebih dari 200 kilo. Jadi variatifnya sangat tinggi nih. Nah, R1-nya berarti pada saat gelap 200 kilo. Sedangkan R2-nya kalau kita tentukan, R2-nya kita tentukan 1 kilo boleh saja. Berapa kilo juga boleh kita tentukan. Tapi nanti kita hitung berapa output di sini. Nah, kita butuh output di sini untuk menggerakkan sebuah transistor seperti yang saya sudah sampaikan pada video yang lalu. Bahwa Vout di sini kita butuh lebih tinggi dari 0,7 volt untuk menggerakkan sebuah transistor sebagai switch.
Ini sebagai apa? Kalau dia kita pakai sebagai VBE. Jadi E-nya berada di bawah. Jadi kalau kita pakai VBE-nya di atas 0,7 berarti kita butuh minimal 1 atau 0,7 atau 1 volt di sini. Nah, kalau kita butuh 1 volt di sini, berarti R yang kita butuhkan di sini itu berapa? Lalu pada saat gelap, ya, pada saat gelap R di sini menjadi 200 kilo, pada saat terang R-nya hanya setengah kilo atau 500 ohm. Ya. Nah, kita untuk mendapatkan Vout 1 volt di sini, ya, kita harus menggunakan R di sini berapa pada saat dia gelap. Ya, pada saat dia gelap tidak boleh sampai 1 volt, tidak boleh sampai 0,7, harus sangat kecil. Berarti R di sini itu harus kecil dibandingkan dengan ini. Ya, jadi R di sini harus besar. Memang ini sampai 200 kilo. Nah, dalam perhitungan asal-asal saya, misalkan pada saat gelap, ya, pada saat gelap, ini saya pisahkan saja. Pada saat gelap, rumusnya adalah R2 1 kilo, ya, 1 kilo ini pada saat gelap R2 1 kilo dibagi dengan 200 kilo tambah 1 kilo berarti 201 kilo dikali dengan 6 volt tegangan ini. Ya, dikali dengan 6 volt. Tegangannya hanya 0,03 volt. Berarti kita tidak bisa menghidupkan transistor sebagai switching karena kurang dari 0,7. Kita butuh di sini 0,7 ke atas. Minimal atau lebih dari 0,7. Lalu saya buat perhitungan lain. Misalkan kita gunakan di sini, ya. Di sini kita ambil LDR-nya hanya pada pertengahan. Sudah kena cahaya tapi pertengahan saja. Jadi sehingga kita ambil di sini misalkan 5 kilo, ya. 5 kilo di sini, ya, berarti di sini 1 kilo, berarti Vout-nya, ya, yaitu Vout-nya yaitu 1 dibagi 6 kilo dikali dengan 6. Ini 1 per 6. 6 ini dari mana? Yaitu 5, ambil 5 kilo saja di sini, ditambah dengan 1 kilo berarti 6 kilo dikali dengan 6 volt. Maka diperoleh 1 volt. Berarti pada saat dia kena cahaya sekitar pertengahan atau ya 5 kilo artinya masih lumayan tingginya karena dia turun sampai 500. Ini masih 5 kilo, ini hanya setengah, 500 ini hanya setengah kilo. Maka tegangan outputnya sudah 1 volt. Berarti pada saat dia kena cahaya belum maksimal atau belum maksimum, dia sudah menyala. Kenapa? Karena tegangan output di sini sudah 1 volt. Berbeda kalau misalnya dia full, misalkan ini 1 per 1,5 itu juga sangat rendah misalnya. Misalkan sampai gelap, terang sekali, jadi hanya setengah, ya. Setengah kilo berarti setengah kilo tambah 1 kilo berarti 1,5 kilo berarti 1 bagi 1,5 1 bagi 1,5 kilo dikali dengan 6 dapat 4 volt. Berarti masih sudah menyala juga. Atau masih menyala. Sampai jadi mulai dari tahanannya 5 kilo sampai dengan setengah kilo. Dia sudah menghasilkan tegangan lebih dari 0,7 di sini. Ini untuk rangkaian yang pertama. Rangkaian keduanya seperti ini. Ini nanti kita analisa lagi. Ya. Karena LDR ini misalkan dia pada saat terang sekali 200 dibagi 201, ya, 201 dikali dengan 6 volt, tegangan outputnya berapa? Ternyata ini rangkaian yang pertama ini, ya, rangkaian yang pertama ini tegangan basis emitornya ada di atas. Kenapa? Karena ini NPN, yang ini adalah PNP untuk transistor PNP.
Jadi kalau PNP kita pakai seperti ini, kalau NPN kita pakai seperti ini. Rumusnya sama. Nah, kita lihat pada rangkaian aplikasinya. Misalkan saya ambil contoh ini. Ini ada transistor, ya, transistor BC547 dengan tahanan pada basis emitornya saya pasang 10 kilo. Ya, saya pasang 10 kilo. Lalu saya hubungkan pengganti R1-nya ini adalah LDR. Ya. Kemudian transistornya pada C-nya saya pasang, pada kolektornya saya pasang 1 kilo. Kenapa ini untuk 1 kilo? Karena untuk memberikan tegangan pada kolektornya, ya, tegangan pada kolektornya. Yang kita fokuskan adalah tegangan untuk basisnya berapa. Kita butuh di sini di atas 0,7. Maka rangkaian ini, ya, ini 10 kilo, ini misalkan pada saat gelap dia 200 kilo, berarti 10 bagi 210, ya, 10 bagi 210 dikali dengan 9. Belum menyala. Kenapa? Karena tegangan pada basis emitornya masih rendah. Coba dihitung ulang. Silakan dihitung ulang. Dasarnya di atas tadi. Jadi ketika ini diberi sinyal atau diberi sinar, maksud saya, diberikan cahaya, LDR-nya diberikan cahaya, maka transistor ini akan menghantar. Dia tandanya menghantar, arus akan mengalir dari sini, ya, ke basisnya, ke emitornya, berarti dia berfungsi sebagai switch. Lalu transistor ini, IC ini disalurkan ke basis. Ini sebagai apa? Sebagai penguat arus. Kenapa penguat arus? Karena kita membutuhkan relay untuk menghidupkan switch ini, lampu ini. Ya, jadi sensor ini kita gunakan untuk menghidupkan lampu sebagai pengganti dari tombol tekan atau saklar. Ya, dengan cara seperti ini. Jadi ini bisa dihitung IC-nya berapa, IB-nya berapa. Kemudian ini juga berapa karena IC pada data book sudah ada. Lalu dioda ini kenapa dipasang seperti ini? Ini positif di atas, tapi diodanya dipasang positifnya, jadi tidak bisa mengalirkan arus. Ini sebenarnya untuk mencegah arus balik dari positif, dari transistor ke positif. Sehingga arusnya hanya mengalir dari kumparan, ya, ke kolektor lalu diteruskan ke emitor. Lalu kumparan ini menghidupkan saklar ini, normally close-nya, normally open-nya dipakai untuk menghidupkan lampu menggunakan sumber tegangan listrik AC. Ya. Nah, ini adalah rangkaian sensor untuk menghidupkan sebuah lampu yang menggunakan listrik AC. Jadi sensor cahaya, ya, ini sebuah sensor cahaya. Jadi LDR ini merupakan komponen optik yang sangat sensitif terhadap cahaya. Salah satu, ya, seperti yang saya sudah jelaskan pada kesempatan yang lalu. Inilah penjelasan yang sebenarnya inti dari penjelasan kita. Lalu silakan, nanti ini masih banyak ini. Ada beberapa rangkaian, coba dianalisa sendiri. Kalau ini mungkin mudah dianalisa karena hanya dibalik diodanya, LDR-nya di sini, lalu tegangan sumbernya 12 volt, bebannya adalah LED, menghidupkan LED. LED ini hanya arusnya 25 mA dan tegangan drop di sini hanya 2 volt dan seterusnya. Silakan dianalisa sendiri. Kemudian bisa juga dilihat lagi. Ada rangkaian seperti ini misalnya. Bebannya justru dipasang, dihubungkan dari kolektor ke ground, kemudian sumber tegangannya hanya 3,7 volt, LDR-nya dipakai sebagai sensor, sebagai komponen optiknya. Lalu pertanyaannya, LED ini akan menyala saat bagaimana atau saat kapan? Kapan LED ini menyala? Pada saat
gelapkah atau pada saat terang? Itu dianalisa sendiri. Ini saya berikan contoh-contoh analisa saja. Jadi silakan dianalisa sendiri. Ini juga demikian. LDR-nya seperti ini, transistornya PNP 557, BC 557. Lalu sumber tegangannya hanya 6 volt. Lalu ada VR yang bisa diatur, potensiometer atau VR. Kemudian tahanan pada kolektornya 470 ohm. Kemudian bebannya adalah dioda ini. Jadi ini transistor PNP. Kalau yang di atas tadi yang saya jelaskan pertama NPN. Lalu ada lagi rangkaian ini, ya. Jadi pada saat kita menghidupkan lampu hanya dengan menggunakan SCR lalu dipasang dioda, LDR, pasang LDR pada gate dan katodanya, lalu ada R 1 mega atau 2 buah tahanan diserikan juga bisa. Kemudian lampunya lalu sumber listrik. Silakan ini dianalisa kapan dia menyala lampunya, lampu yang ini kapan menyala, kapan ini berfungsi, silakan dianalisa sendiri. Nanti jawabannya diisi di kolom komentar YouTube. Karena video ini ada di YouTube. Silakan nanti di kolom komentarnya diisi, diberi komentar. Kemudian juga ada pertanyaan-pertanyaan, silakan diisi di sana. Kemudian kalau ada koreksi, misalnya ada hal-hal yang dibenahi, silakan diperbaiki, ditulis di sana, diberikan saran harusnya seperti ini dan seterusnya dan seterusnya. Saya tunggu komentar Anda di kolom komentar. Saya kira demikian. Sekali lagi selamat belajar, sukses buat kita semua.